saat ini saya terhubung secara online bersama dengan seorang psikolog, Bapak Pramu Anadi. Beliau juga kebetulan adalah selaku ketua divisi untuk dan mengetahui bagaimana pandangan secara psikologis untuk menyikapi dampak-dampak yang terjadi karena virus corona ini. Nah, saya akan menghubungi Mas Pramu. Halo Mas Pramu, apa kabar? Halo, selamat baik Pak Bambang. Sehat ya Mas? Sehat selalu ya. Sehat. Baik. Terima kasih atas waktunya Mas. Sebetulnya pengen kita bertemu. Iya. Ya, kami memahami. Ya, kondisinya kita harus bertemu secara online dulu lah ya. Oke. Meskipun online kita tetap semangat semuanya ya. Harus. Mas Pramu. Oke. Siap. Dampak dari pandemi COVID-19 ini kan ternyata tidak hanya dari faktor kesehatan saja. Ternyata betul. Dampak lainnya. Salah satunya adalah ekonomi dan juga akhirnya berimbas kepada pekerjaan. Tadi kita berbincang dengan kawan-kawan yang memang terkena dampak langsung harus berhenti atau PHK atau juga. Nah, Mas Pramu, kita ingin ketahui bagaimana secara psikologis gitu bagi mereka yang terdampak langsung di PHK ini Mas. Harus dirumahkan, tidak tahu apakah masih bisa untuk berkembang. Bagaimana Mas melihat fenomena ini, melihat kasus ini? Oke. Terima kasih Mas Bambang. Itu kasus yang saat hadapi bersama ini adalah pandemi. Ini semua bukan hanya dialami untuk lokal area kita saja, tapi secara global. Dan dampaknya ini bukan yang tadi sampaikan Mas Bambang tadi, sangat benar sekali. Ini bukan faktor karena secara medis, secara kesehatan saja, tapi faktor psikososialnya, ekonomi, Pak. Khususnya untuk di area sekitar kita banyak yang kena dampak untuk dirumahkan atau di PHK. Nah, bagaimana menyikapi secara psikologis, karena ini sangat hal yang tidak disangka siapapun. Dan kondisi saat ini memang secara faktor sosial ekonomi kita semuanya banyak dirumahkan. Saat ini apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita menggerutu terus atau kita marah, itu akan nyebabin gak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita tetap harus tenang. Yang kedua, tetap tenang karena menjaga salah satu penyebab corona ini adalah kalau imun kita tidak terjaga, dampaknya akan semakin berat. Bukan karena faktor sosial ekonomi, malah kita secara medis kita akan bisa terpapar. Jadi kita harus merubah mindset kita, perilaku gaya hidup kita yang mungkin kemarin kita biasa bekerja sebagai karyawan ataupun sebagai yang dapat income rutinitas, entah entrepreneur segala macam. Saat ini kita sudah dapatkan income. Apakah banyak? Di sekitar kita cukup besar juga. Dan kita masih tetap bersyukur. Kita mencoba masih diberikan sehat, kita masih diberikan akal yang sehat. Kita mencoba merubah kita harus tetap optimis, kita tetap berpikir positif untuk melakukan kreasi. Karena saat ini kita sudah mulai banyak kegiatan kita di rumah. Kita mencoba kreasi yang ada di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Salah satunya apa yang bisa kita kembangkan untuk, karena sudah dapat income, kita belajar untuk bekerja suatu hal yang baru. Kita harus melepaskan masa ego kita. Itu kan nggak mungkin yang saya lakukan. Sekarang kita apapun kita akan coba lakukan dengan catatan adalah kita bisa mengembangkan talenta yang selama ini terpendam dalam diri kita, Mas Bambang. Jadi memang ini secara psikologis memang ini sulit ya, bisa sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan hidup kita kalau kita tidak segera recovery ya. Kalau kemudian kan tidak, karena memang meskipun sulit tapi memang faktanya memang sudah demikian. Apakah kita akan terperosok terus melihat dunia yang seharusnya
Ya, betul sekali. Jadi kalau saat kita mendengarkan informasi awal saat kita ada corona atau ini dampak dan kemudian kita itu biasanya pesan kita akan ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ya. Itu secara manusiawi sudah berdampak pada diri kita, Mas Bang. Sehingga lebih-lebih kita yang di PHK atau yang sudah income sangat menurun tajam, usaha apapun itu tajam, kita saat ini secara dampak secara psikologis kita juga mengaruhi pada sikap dan kita. Salah satunya kita masih was-was besok mau makan apa. Sekolah anak-anak karena ada beberapa yang masih sekolah harus membayar juga. Ada kewajiban juga dari kita adalah mungkin dia punya pinjaman, aku harus bayar. Maka saat ini kita harus berubah mindset kita. Kalau kita perasaan tadi yang saya katakan harus optimis, kita tetap bersyukur, tetap tenang, dan kita ikutin dari anjuran pemerintah kita tetap stay di rumah. Sekarang kita merubah kreasi kita, positif kita. Nah, salah satunya adalah kecemasan ini bukan sendirian, tetap kita bersama-sama secara semua yang lain semuanya. Kita mencoba untuk mengolah diri kita, apa yang bisa kita lakukan. Satu, kalau menurut cara gambaran kita keluar dari mindset ini, kalau kita bisa keluar, kita akan menjadi pribadi yang bisa resilient. Resilient itu kita yang bisa, jangan kita ada kecemasan, ketakutan lagi. Kalau itu menyebabkan imun kita akan ngedrop. Resilient itu adalah orang yang bisa lebih semangat lagi. Kemarin perilaku kita selama ini kita selalu di rumah, mungkin kita semuanya pada bosan. Ketemu lu terus. Nah, itu nyebabin kita menjadi bosan. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjalankan apa yang bisa kita lakukan biar kita resilient, kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman. Tetap kita lakukan di rumah sementara waktu ini, Mas. Ya, jadi memang melihat potensi yang ada, mungkin ada sisi yang bisa dikembangkan, ini bisa untuk mengganti sementara ya. Mungkin tadi kan ada yang contohnya dia beralih untuk akhirnya membuat makanan kemudian dijual gitu. Walaupun harus dimulai gitu ya. Jangan terpuruk terus. Baik, nah Mas Purnamu, ini bagaimana tambahan lagi yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan yang harus terkena dampak PHK, harus tidak bekerja lagi di rumah. Bagaimana mungkin peran dari keluarga atau seperti apa? Oke, makasih Mas Bambang. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagi saudara kita yang saat ini melakukan aktivitas saat banyak di rumah karena tidak bekerja lagi ataupun dapat income yang saat ini sangat terbatas pemasukannya. Yang pertama adalah kita butuh untuk saat ini kita dukungan dari keluarga khususnya. Dukungan dari keluarga bahwa kita saling untuk meneguhkan khususnya dari istri atau mungkin suaminya atau dan anak-anaknya. Diberikan suatu pemahaman bahwa pemahaman ini kita tidak tahu sampai kapan untuk dirumahkan, sampai kapan ini ekonomi bisa bergerak lagi, lokomotif ekonomi kita, terutama lokomotif keluarga ini. Dan kemudian kita harus mencoba untuk semuanya mengatur untuk cash flow atau keuangan yang ada di untuk keluarga. Yang kemarin mungkin kita banyak untuk jalan untuk entertain, untuk nonton atau segala macam banyak pengeluaran yang tidak berguna. Saat ini kita fokus untuk kita survive dulu aja. Sementara kita survive, hal yang konsumtif kita beli baju segala macam. Polanya lebih hebat. Benar sekali. Yang utama dulu untuk bisa survive, untuk bisa kita makan sementara ini dulu, dan tapi yang utama adalah psikis kita jaga. Kita jangan boleh kemancing emosi, karena kita menghindari untuk tingkat kalau kita nggak biasa bekerja kan mengalami post-post syndrome. Yang biasa bekerja sekarang perilaku saat ini banyak di rumah, kita makanya tadi keluarga sangat penting sekali untuk saling mensupport sehingga komunikasi tetap baik dan kita tidak mudah terpancing untuk menghindari terjadinya KDRT di dalam rumah. Itu yang kita hindari. Nah, ini menarik lagi, ada yang biasanya dampaknya kan ada juga yang harus bekerja di rumah. Mereka yang biasa setiap hari bekerja dengan hiruk pikuk di kantor, sekarang harus di rumah. Ini kan juga ada perubahan. Bagaimana kalau Mas melihat hal ini, Mas? Apa yang harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang memang
Karena kami dengar juga tidak mudah juga bekerja di rumah, malah stres kawan-kawan yang ada stay at home. Bagaimana Mas Ramo? Oke, menyikapi ini kita ibaratkan saya upamakan, biasa kita menulis pakai tangan kanan. Sekarang kita diadakan enak gak enak, kita pakai tangan kiri, ya. Jadi kita mencoba yang tidak terbiasa menjadi sekarang biasa, karena ini kejadian sangat luar biasa. Bagaimana kita berusaha keras dari diri kita sendiri masing-masing. Jadi kita harus mencoba melihat, oh ini ternyata bukan hanya diri kita saja, tapi banyak orang sekali lagi. Sehingga kita untuk survive tadi, kita mencoba suatu mindset yang baru. Perilaku yang 100 derajat. Semuanya dilakukan untuk banyakkan di rumah. Sekarang kita jadikan pahlawan yang jadi pahlawan diri kita sendiri yang ada di rumah. Caranya bagaimana? Kan sekarang kita banyak aktivitas untuk kita banyak untuk berkumpul bersama dengan rumah. Itu kesempatan kita untuk menjadi bisa saling untuk komunikasi baik, bisa frekuensi kita untuk ngobrol dengan anggota keluarga kita. Yang kedua juga merubah perilaku yang sehat kalau kita di rumah. Kalau di luar mungkin ada faktor polusi semakin banyak. Kalau di rumah kita lebih sehat. Nah, kemudian yang biasa kita mencoba makan yang tidak teratur, sekarang di rumah mencoba untuk makan teratur. Yang biasa tidak pernah olahraga, sekarang kita mencoba untuk hidup olahraga. Nah, itu adalah untuk mencoba perbaiki perilaku sehat. Dan yang tetap betah di rumah ya. Mudah-mudahan lebih betah di rumah. Sama untuk kontemplasi, kita belajar untuk kontemplasi itu adalah kita merefleksikan pada diri kita saat ini untuk menerima kondisi yang ada. Jangan sampai. Baik Mas Pramu, saya juga dengar kalau tidak salah HIMSI juga melakukan konseling secara online gratis kepada masyarakat ya Mas Pramu ya. Ada program itu ya terkait dengan pandemik COVID-19 ini ya. Itu ya. Baik, nanti saya akan menanyakan tentang hal itu untuk segmen selanjutnya setelah yang ini ya Mas Pramu ya. Oke, dengan senang hati. Kita akan lanjutkan lagi, nanti kita akan mengetahui bagaimana program konseling gratis yang dilakukan oleh Himpunan Psikologi yang ada di Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Lokasi.